Selamat datang di kelas online 201. Ini adalah seri pengantar sosiologi bagian 1 episode 1. Di episode pertama ini kita akan membahas hal yang paling mendasar dalam kajian ilmu sosiologi, yaitu manusia. Dan tujuan pembahasan serta pembelajaran ini supaya kita bisa menjelaskan, sosiologi itu ternyata ilmu ya. Ilmu itu berarti sesuatu yang bermanfaat juga kan. Sesuatu yang pakai pikiran yang waras gitu. dan bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Oke, simpelnya begitu ya. Itu tujuan pembelajaran kita. Oke, yang pertama kita awali dari konsep yang paling umum ya. Manusia itu sering disebut sebagai makhluk biologis, makhluk kebudayaan, dan makhluk sosial. Itu umumnya ya. Biologis berarti dia punya tubuh, dia kemudian juga berkebudayaan, artinya dia juga memproduksi sesuatu ya, pakaian dan seterusnya ya kan. Manusia sebagai makhluk sosial artinya dia itu butuh sama orang lain ya kan. Kita nggak mungkin dong membuat sepatu, tas, baju, daleman, sampai semua motor kita sendiri, nggak mungkin juga kali ya. Kita butuh orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kita ya. Dalam sosiologi, perspektif sosiologi, manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial sekaligus. Nah, ini bakal menjelaskan juga kenapa sih manusia itu kadang-kadang dilema ya kan. Dia sebagai dirinya dan dia juga sebagai anggota sebuah keluarga gitu ya kan. Nah, itu secara umum dan secara perspektif awal dalam sosiologi. Kita akan mundur lagi sedikit membahas tentang apa dan siapa manusia ya. Kita awali dengan satu teori yang sangat terkenal, yaitu teori evolusi biologis, yang mengatakan bahwasanya katanya nenek moyang kita itu berasal dari kera. Tapi apakah benar begitu? Maka kita akan lihat lengkapnya. Teori evolusi biologis mengemukakan bahwa hewan, tumbuhan, dan juga manusia merupakan hasil perkembangan evolusi makhluk-makhluk yang dulunya berbentuknya sangat sederhana. Ya kan, mungkin satu sel, dua sel bertambah banyak sel kemudian menjadi organisme. Jadi organisme dan kemudian menjadi katak, dia katak kemudian menjadi kera gitu. Apakah benar begitu? Ya kan? Itu teori evolusi biologis. Jangan-jangan atau evolusi itu sebenarnya berjalan salah ya kan? Sekarang juga masih ada kera soalnya ya kan? Harusnya kalau kera berevolusi menjadi manusia udah nggak ada kera kan? Berjalan salah. Baik, kalau kita ngomong tentang evolusi, otomatis kita ngomong tentang manusia purba ya kan, berdasarkan ilmu arkeologi dan penggalian oleh ilmu lainnya, disimpulkan bahwasanya 3 juta tahun yang lalu itu hidup satu spesies manusia yang kita namai, bukan kita sih, para ilmuwan yang menamai ya, Homo australopithecine, artinya manusia yang hidup di daerah Australia gitu mungkin ya, hidup di daerah benua lempengan Australia sana gitu. Itu umur fosilnya 3 juta tahun yang lalu gitu. Ya, 3 juta tahun. Wow. Kemudian yang kedua ada Homo erectus. Nah, ini kira-kira ya hidup setelah masa Homo australopithecine 2 juta tahun yang lalu ya, masih bentuknya kayak gini. Ini masih seperti kera banget nih. Dia sudah mulai ada bentuknya. Kemudian ada Homo neanderthals. Ini 110 tahun yang lalu. 110 ribu tahun. Ya. I'm sorry. 110 ribu tahun yang lalu, Homo neanderthals. Ini sudah bentuknya udah kayak kamu. Nah, inilah yang kemudian kita jadikan tersangka. Katanya inilah nenek moyang manusia modern sekarang kita ini, ya kan? Namanya Homo sapiens dijulukinya. Itu ada sekitar 35.000 tahun yang lalu. Tapi apakah benar demikian? Ya kan? Nah, mari kita bahas satu persatu konsep-konsep yang tadi sudah kita singgung di depan. Yang pertama adalah konsep secara biologis. Oke. Kita akan masuk ke konsep yang pertama, itu manusia sebagai makhluk biologi. Ya, ini
konsep umum. Artinya manusia sebagai makhluk biologi itu ya butuh makan, minum, seks kayak makhluk lain, ya kayak tumbuhan, kayak hewan. Ya, kita juga sebenarnya nggak jauh beda dari mereka sih ya. Maka dalam ilmu ini kita akan cari tahu sebenarnya kita perbedaannya apa sih sama dengan hewan, atau kita sebenarnya juga hewan tapi agak-agak cerdas dikit, gimana sih ya gitu. Nah, adalah Charles Darwin. Ini kakek Charles ya, bukan kakek Sugiono, ini kakek Charles ini loh. Ini yang punya yang punya ide tentang teori evolusi biologis ya. Dia yang kemudian juga disebut atau dijuluki sebagai bapak teori evolusi, begitu kan? Yang memahami manusia atau asal muasal manusia itu dulunya dari kera. Tapi apa sebenarnya kayak gitu sih? Apa sebenarnya kakek Charles ini menjelaskannya seperti itu? Ya kan? Benar kita tuh dari simpanse kemudian agak berdiri, kemudian agak berdiri tegak, lama-lama bungkuk, lama-lama kita mager. Ya kan? Oke, secara konsep oke lah. Kita butuh makan betul, kita butuh pakaian itu juga betul, kita juga butuh berkeluarga juga betul, ya kan? Tapi Bapak rekomendasikan kalian baca satu buku ya untuk membahas tentang manusia purba ini. Ya, judulnya Sapiens: A Brief History of Humankind. Ini karangan Yuval Noah Harari. Kalian baca tuh, asik pokoknya. Kalian akan kebuka ya. Oh, jadi sebenarnya tuh teori evolusi itu kayak gimana sih sebenarnya? Nah, oke. Itu manusia sebagai makhluk biologis. Nah, sebagai makhluk biologis yang butuh makan, dia juga tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Maka satu makhluk manusia dengan makhluk manusia lain kemudian mengembangkan apa yang kita sebut dengan bahasa, yang akhirnya merubah segala-galanya bahasa ini ya. Dari mungkin pertamanya kemudian sekarang menjadi awok. Bapak juga bingung ya, bacanya juga susah ya. Gini deh simpelnya, dulu kita temukan manusia purba itu dia menggambar di dinding ya kan, ada gambar-gambar di dinding gua zaman purba ya kan, sampai akhirnya mungkin simbol-simbol, patung-patung, kemudian terbukalah komputer, alat print, kemudian ada juga teknologi program komputer lebih canggih, sampai akhirnya sekarang kita kenal dengan virtual reality. Virtual reality VR bro, ini maksudnya bahasa manusia itu dari zaman ke zaman terus berkembang. Oke, dan ini akan merubah segala-galanya. Ya kan? Karena bahasa itu bisa merubah segalanya loh bro. Misalkan gini coy, tadinya masih bilang lu, gue, atau kamu, aku, tapi lama-lama manggilnya sayang. Nah, inilah yang kita sebut dengan proses sosial dan proses kebudayaan, ya kan? Karena manusia saling berhubungan satu sama lain, maka dia juga akhirnya bisa membuat sesuatu yang lebih kompleks. Entah itu bahasa simbol-simbol, dari simbol-simbol orang-orang itu kemudian saling mendukung, bisa bekerja sama, kemudian sampai bisa bikin bangunan, bahkan bikin teknologi yang lebih canggih. Oke? Nah, selanjutnya kita akan menuju ke manusia sebagai makhluk budaya. Sebelumnya Bapak udah singgung, ini maksudnya adalah manusia itu sebagai makhluk yang berkemampuan menciptakan kebaikan, ya kan? Juga kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab. Sebenarnya manusia itu konsepnya baik loh, bagus loh ya. Kadang-kadang aja ya kan, agak-agak gimana gitu ya, lupa diri gitu kan. Sebagai makhluk berbudaya, manusia menggunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat ya, demi kesempurnaan hidup gitu. Jadi kalau kita sudah bisa bikin diri kita sendiri bahagia, orang-orang di sekitar kita juga bahagia, bahkan masyarakat banyak, kita menjadi manusia yang bermanfaat, maka kita bisa bilang sempurna. Gitu kan?
Nah, itu semua kita kenali sekarang sebagai keberagaman, ya kan? Karena manusia-manusia itu kemudian menciptakan berbagai upaya-upaya untuk mencapai kebahagiaannya. Mereka mungkin memenuhinya dengan simbol, dengan alat, bahkan dengan satu persatuan yang kita sebut Indonesia. Kita menciptakan satu negara, kita sebutnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya kan? Nah, ini menjadi satu bagian untuk mencapai kesempurnaan hidup, gitu kan? Karena kan kita hidup zaman sekarang, kita butuh kolaborasi, butuh collab, ya nggak, butuh mutualan, gitu kan? Nah, itu gunanya nanti untuk memproduksi sesuatu, ya, bikin konten dan seterusnya, gitu kan? Jadi kalau kata kebudayaan tuh biasanya berupa simbol, barang, ide dan seterusnya, gitu. Nah, bahasan tentang kebudayaan nanti akan ada videonya. Selanjutnya ini yang tadi disinggung sebagai satu konsep dasar dalam sosiologi atau dalam sudut pandang sosiologi, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Artinya manusia itu butuh berhubungan dengan orang lain, gak bisa hidup sendiri, gak bisa, ya kan? Manusia itu memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap dirinya sendiri, meskipun juga manusia itu butuh orang lain, gitu. Ya, itu bikin kadang-kadang dilema, ya kan? Kadang-kadang kita lagi mager, lagi pengen di rumah aja, ya, teman datang nyamper, ayo ke wifi gratis mabar, gitu. Oke. Nah, ternyata sebagai makhluk sosial itu sangat rumit, ya kan? Mungkin kita bisa sahabatan, wah, berteman, yang nongkrong sama-sama rame-rame, gitu kan? Tapi kadang-kadang kita juga menemui dilema, ya nggak sih bro? Pernah nggak sih kamu tuh suka sama ceweknya teman kamu? Udah, nggak usah dijawab, iyain aja dalam hati. Kemudian juga buat kalian sis yang cewek-cewek nih, ya kan? Gitu kan? Nah, kalau ini apa nih? Coba kalau ini apa? Oh, ini kukira ini Pak Boy, ya. You know Pak Boy? Pak Boy. Kalau ini crime boy, ya. Ini kriminal ini namanya. Oke? I'm sorry to say it, but this is a criminal. Dan ini sad boy. Nah, kalau ini sih ada lagunya sih kalau ini, ya. We are happy family with a big great hug. Gitu kan? Ini satu keluarga yang lengkap, yang rame, yang hangat, tapi tidak terlalu rame, ya kan? Di sini kita ada Snapchat. No, ini udah lama banget. Kayaknya udah gak pernah dibuka ya. Kalau ini WhatsApp ada, Pinterest ada, LinkedIn kayaknya lupa password. Google Plus kayaknya sudah ditutup. Twitter masih dong. Facebook ya masih. Instagram always. YouTube every time. Nah, kalau ini keinget kalau hari raya, ya, mungkin lebaran atau mungkin akhir tahun kita kumpul bareng keluarga besar. Ribet sih, riuh, banyak orang di rumah tuh, ribet gitu kan. Tapi seneng. Dan itu kadang kita merindukan itu, ya nggak sih? Kita kumpul bareng keluarga. Dan buat kalian yang mungkin jarang bisa ketemu sama keluarga, kalian orang-orang yang kuat, ya, kalian orang-orang yang hebat lah. Kira-kira itu. Jadi secara ringkas, manusia dalam konsep umum disebut sebagai makhluk biologi, makhluk kebudayaan, dan makhluk sosial. Tapi di dalam ilmu sosiologi, manusia disebut sebagai makhluk individu, yang artinya dia seorang pribadi, seorang yang mandiri, seorang yang tunggal dirinya, juga sekaligus orang yang mau tidak mau, makhluk yang mau tidak mau harus berhubungan dengan makhluk lain. Maka dia disebut sebagai makhluk sosial. Oke, akhirnya
thank you ya. Mudah-mudahan pengantar pertama ini bisa diterima. Dan terima kasih udah menyimak. See you on next video. Thank you.